Viralnya Siti Aisyah yang membawa pulang anak majikan berkebutuhan khusus dari Taiwan berawal dari unggahan seorang aktivis TKI bernama Faisal Soh di akun media sosialnya. Dengan konten yang dibuatnya, Faisal menceritakan sosok Siti yang berjuang merawat sawang. Faisal Soh terenyuh melihat Siti merawat anak majikan yang memiliki disabilitas tanpa menerima gaji. Tak sedikit TKI bermasalah di Taiwan dibantu oleh Faisal. Karenanya Faisal Soh dijuluki sebagai pahlawan oleh para TKI di sana. Sobat, saya bersama-sama dengan Mas Faisal Soh. Dia adalah orang yang pertama yang bertemu dan mengangkat cerita yang dialami oleh Ibu Siti Aisyah yang merawat Xiaohuang di Karawang, Jawa Barat. Mas Faisal, apa yang membawa Anda pertama kali datang ke sini dan pada akhirnya mengangkat isu ini? Karena status Mbak Siti yang purna TKI ya. Karena kan saya ini pegiat media sosial yang memang di areanya TKI. Jadi pada saat itu kebetulan gua agak lagi live, si Sitinya masuk, Mbak Sitinya masuk, cerita minta tolong. Akhirnya besoknya saya datang, ya terjadilah yang sampai sekarang ini video-video tersebut. Gitu ya. Alasannya karena Mbak Sitinya purna TKI. Oke, purna TKI ya. Iya. Dan kaget lah ya waktu mengetahui bahwa Xiaohuang ternyata sudah tinggal 4 tahun, udah overstay ya di Indonesia. Kaget waktu itu pasti ya? Kaget. Kaget ya? Kagetnya kayak gitu bang, kok lu mau gitu loh, ini bukan anak kamu. Dan pandangan gue pertama kali datang tuh kayak dia lagi nyuapin Xiaohuang makan. Anaknya yang kecil yang 3 tahun keluyuran, mak makan, ambil sendiri ya, mama lagi nyuapin makanannya Xiaohuang, mau nyuap lah. Terus mbak, kue anakmu loh, nggak apa-apa mandiri mas. Oke. Dan waktu itu dibantu juga ya komunikasi dengan pihak imigrasi pada akhirnya untuk memastikan statusnya, atau seperti apa? Nah statusnya itu pas gue tanya memang overstayer gitu. Overstayer ya? Overstayer sekitar hampir 4 tahun kalau nggak salah. Saya lihat dari datanya ya. Oke. Nah setelah itu kan saya dari pihak imigrasi ada sempat mendatangin. Oke. Katanya dilakukan BAP, terus karena nggak bisa diwakilkan oleh Mbak Siti. Terus katanya dibebaskan denda overstayer ini, terus tidak dideportasi. Oke. Itu yang terakhir sih. Nah, yang menarik sobat, ini Mas Faisal Soh ini semacam ditempatkan dirinya dan diminta tentu saja oleh Mbak Siti ini untuk semacam mendampingi lah ya. Iya benar. Berkomunikasi dengan otoritas-otoritas terkait. Iya. Termasuk kami dengar juga dari otoritas perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia, TETO ya. Iya. Berkomunikasi sempat akan memulangkan Xiaohuang tanggal 19 Juni. Betul ya demikian ya? Untuk ini pihak TETO langsung menghubungi Mbak Siti. Apa yang disampaikan? Ya bikin sedih. Saya sebagai pihak ketiga yang melihat ya. Gimana posisi seorang Mbak Siti yang sudah merawat anak ini 4 tahun. Ini perasaan saya bang ya, sekali lagi ya, sebagai perasaan saya pribadi. Kok kayak nggak dianggap, di mana dalam pernyataannya itu dia beritahu Mbak Siti, kamu balik ke Taiwan, 1, tidak boleh memberitahu kepada pihak siapapun di mana keberadaan Anda dan Xiaohuang. Kedua, tidak boleh diekspos oleh media manapun. Kamu tidak boleh video keadaan kamu dan kejadian apa aja selama berada di Taiwan. Keempat, kepulangan ini hanya Mbak Siti dan Xiaohuang. Gue kayak jadi ya nyesek lah bang, gimana? Tujuan Siti awal mulanya ini ingin memulangkan Xiaohuang itu bukan hanya memulangkan, ingin berkomunikasi, mediasi dengan pihak keluarga. Kamu mau nggak? Nggak mau? Udah, saya bersedia nampung, nggak usah kasih saya uang, nggak usah kasih saya bayaran, nggak usah bertanggung jawab juga. Saya yang bersedia menjadi ibunya Xiaohuang. Ini tujuan awal si Siti ingin berangkat. Itu disampaikan ke Anda ya? Iya, Mbak Siti sendiri yang ngomong ke saya. Nah, dengan statement ini keluar, dianggap menjadi tembok pembatas harapan Mbak Siti untuk menggapai itu, bang.
Bagaimana Mbak Siti bisa mengapply? Mbak Siti pernah pengajuan meminta pendampingan pihak KDI, tapi tidak diiyakan. KDI ini perwakilan kita loh, tidak diiyakan. Mbak Siti juga ingin membawa pendampingan beberapa ya ahli hukum dari Indonesia yang diberikan oleh beberapa pengusaha dan artis juga ya, kalangan artis. Tujuannya karena Mbak Siti ini dia nggak mengerti bagaimana cara melepas kewarganegaraan Syawang, bagaimana cara pengadopsian yang sah dan legal secara hukum. Nah, artinya dari sana Kak Siti sudah menyampaikan ke Anda bahwa sudah bulat tekadnya untuk mengadopsi Syawang. Syawang dengan resiko apapun. Nah, jadi yang diharapkan Mbak Siti saat ini adalah berkomunikasi dengan pihak keluarga Iya, di sana, iya benar. difasilitasi, mediasi, dan bagaimana kemudian melepas terima lah, dalam artian Iya, yang sah, memberikan kepastian lah ya kepada Syawang menjadi bagian dari keluarganya Mbak Siti, begitu ya? Benar. Oke, bukan serta-merta datang ke sana, menemani, habis itu ditinggal begitu saja, tanpa kepastian siapa yang merawat dan lain sebagainya di sana. Iya. Mbak Siti mempertahankan, tapi kalau cuma mengantar pulang kan gimana gitu. Saya orang ketiga ngeliat dianggap sebagai kayak kurir pengantar barang bang, udah nyampe plak, udah pulang ya. Iya nggak sih? Oke, harapan dari Bang Faisal tentang Harapan Syawang dan saya sebagainya. gini, pihak Indonesia, terutama nih buat pihak keimigrasian ya, saya kurang mengerti visa yang digunakan Syawang ini visa apa bang? Dan bisa stay berapa lama? Dan apakah dia diwajibkan untuk harus tetap kembali ke negaranya? Nah, kalau misalnya kan di sini udah terbuka nih bang, karena dimanapun kita tahu hukum Indonesia ini masih terpatok yang paling tinggi itu namanya kemanusiaan. Nah dari kemanusiaan ini imigrasi telah memberi celah nih, tidak mendeportasi, tidak memberi denda yang seharusnya dikenakan kepada pihak Syawang, ya kan? Apakah mungkin ya imigrasi membantu lebih lagi sedikit memberikan visa izin tinggal yang sah legal kepada Syawang? Kenapa? Karena kalau dalam posisi Siti dengan Teto sekarang ini kan dianggap nih ada pembatas. Nah kalau misalnya Syawang memiliki visa legal, Syawang ini bukan bocah di bawah umur. Dia memiliki hak dong, hak asasi manusia untuk tinggal dimanapun. Dan ya kalau misalnya dia dapat visa ini, dia bisa tinggal dong otomatis. Meskipun digodok-godok dari pemerintahan dia, lu harus pulang. Keluarganya lu harus pulang, tapi karena kalau dia nggak mau, bisa dong dia stay. Nah, gue minta kepada imigrasi bisa nggak sih kayak seperti, saya nggak membandingkan ya, saya hanya meminta disamakanlah minimal untuk kasus ini saja nih. Seperti kasus yang lagi viral dulu, Mas Bima, dia diprotek di Australia itu. Meskipun dia digodok, diharuskan pulang nih, lu harus begini-begini. Tapi malah dia diprotek di situ. Suaka, semacam suaka ya? Iya, suaka gitu. Perlindungan ya, terhadap Perlindungan. Syawang. Kalau misalnya Syawang dapat ini kan minimal dia masih bisa stay gitu loh. Usia dia juga nggak lama bang. Kalau yang diutarakan oleh Mbak Siti dari vonis yang ditawan sisa 6 tahun, bisa nggak sih 6 tahun ini biarkan dia berkumpul dengan orang yang disayangin sama dia. Oke. Ya, semoga itu akan terjawab ketika otoritas Indonesia termasuk juga berkoordinasi tentu saja dengan otoritas Taiwan untuk memastikan statusnya Syawang ke depannya. Dan kita sama-sama berpikir semuanya ini adalah untuk kebaikan Syawang. Ya benar. Terima kasih sekali lagi Mas Faisal. Apakah mungkin kemudian Syawang diadopsi oleh Siti? Kemungkinan bisa aja terjadi. Sobat, saya ada di tengah-tengah warga yang tentu saja berada dekat dengan kediaman Siti Aisyah. Mereka adalah tetangga Ibu Siti Aisyah yang tentu saja juga mereka mengetahui bagaimana keseharian Ibu Siti Aisyah, termasuk bagaimana dirinya merawat Syawang. Dengan Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Lilis. Bu Lilis. Iya. Iya, Bu Lilis tahu tentang Syawang sekarang udah ramai ya Bu ya? Iya, udah rame, udah viral. Udah viral ya? Iya, di media sosial. Ibu sendiri memang betul ya dekat tinggalnya dengan Syawang ya? Iya, Dengan Bu Siti Aisyah ya? iya. Oke. Udah berapa lama Bu Syawang tinggal di sini Bu? 4 tahun. Kira-kira 4 tahun ya Bu? Iya, kira-kira 4 tahun.
Kalau yang Ibu lihat, bagaimana setelah Syawang tinggal di sini selama 4 tahun, sebenarnya apa tanggapan Ibu? Apa ya? Ya karena rame aja gitu, soalnya ada anak Taiwan dibawa ke sini sama orang TKW. Karena ya bahagia aja gitu. Bahagia karena bisa dirawat? Ya karena bisa dirawat sama orang itu gitu. Soalnya orang itu orangnya baik. Oh. Ya. Tapi sepemandangan Ibu, sepenglihatan Ibu memang betul dirawat baik ya Bu? Iya dirawat baik, suka dikasih makan. Kalau makan disuapin, kalau mandi dimandiin, kasih pampers. Oke. Sampai sekarang masih pakai pampers ya Bu? Iya. Sobat, publik bertanya-tanya sebetulnya bagaimana nasib Xiaohang. Karena dikabarkan bahwa Xiaohang akan segera dipulangkan ke Taiwan. Jika dipulangkan, siapa yang akan mengurus Xiaohang dan lain sebagainya? Apakah betul dirinya tertolak di sana? Di sisi lain, Siti Aisyah memberikan dirinya untuk menjadi pengasuh yang setia dan memastikan Xiaohang mendapatkan perawatan terbaik di Indonesia. Semuanya akan terjawab. Di belakang saya, kantor imigrasi kelas 1 Karawang non TPI. Saya akan cari jawaban-jawaban apa upaya yang dilakukan untuk memastikan polemik nasib Xiaohang akan terjawab. Saya Abraham Silaban, saya akan temui langsung otoritas untuk menemukan jawabannya. Diketahui, Syawang telah berada di Karawang, Jawa Barat selama 3 tahun 10 bulan. Mengetahui pemberitaan tersebut, pihak imigrasi Karawang menemui Syawang dan membuat pernyataan mengejutkan. Saya Abraham Silaban menemui Kepala Kantor Imigrasi Karawang untuk berbincang lebih jauh terkait status kewarganegaraan Syawang di Indonesia. Sampai pada akhirnya diketahui, ternyata sudah overstay. Dan berapa lama sebetulnya overstay untuk Xiaohang sendiri, Pak? Beliau masuk ke Indonesia dengan Ibu Siti dan ditemani oleh saudara keluarganya, ibunya, masuk ke Indonesia pada tanggal 6 Juni 2019. Oke. Jadi setelah kita cek, dihitung kita sekitar 3 tahun 10 bulan lebih overstay-nya. 3 tahun 10 bulan? 10 bulan, iya. Melebihi izin tinggal di Indonesianya. Oke. Dan kami dengar, seharusnya kan memang harus ada denda overstay ya, Pak ya. Tapi ini menarik ketika dengan pengecualian dan dengan alasan yang mungkin bisa dijelaskan kepada kami, Pak. Tidak dikenakan denda overstay untuk kasus Xiaohang ini. Betul. Di mana warga negara asing itu yang sudah melebihi izin tinggal di Indonesia diwajibkan untuk membayar biaya overstay. Iya. Ada juga dengan hukuman, misalkan deportasi, deteni kan ini. Nah, namun lihat kondisi Xiaohang ini, posisinya dia berkebutuhan khusus. Jadi yang ingin kami perjelas begini, Pak. Siap. Satu, denda overstay tidak ada, yang jelas. Yang kedua, sekarang status tinggalnya Xiaohang di Indonesia, tepatnya di Karawang ini, sebagai apa, Pak? Tinggal tanpa izin tinggal sekarang. Tanpa izin tinggal? Iya. Artinya sewaktu-waktu sesungguhnya bisa deportasi? Bisa dipulangkan. Oke. Dan kami juga dengar bahwa sesungguhnya sudah ada komunikasi yang dijalin dari pihak imigrasi dengan pihak otoritas Taiwan yang ada di sini, Teto ya Pak ya? Siap. Dan juga sudah berkomunikasi dengan Betul. Ibu Siti. Betul. Kami dengar sudah ada jadwal Kepulangan, ataupun kepulangan dari Iya. Xiaohang untuk menuju ke Taiwan. Betul demikian Pak? Mungkin itu antara pihak pemerintah Taiwan, Teto dalam hal ini, dengan Ibu Siti. Iya. Ke pihak kami belum, tapi ada rencana untuk kepulangan di pertengahan bulan ini, seperti itu yang kami dengar waktu ada kunjungan dari Teto dan kami dampingi ke rumah Bu Siti seperti itu. Nah, kami dengar tanggal 19 harusnya berangkat. Dan yang juga kami dengar langsung ini Pak, dari Bu Siti meminta untuk tidak berangkat dulu tanggal 19 karena mereka merasa ada kecurigaan-kecurigaan karena ada semacam persyaratan yang dianggap mungkin tidak lazim ya Pak ya. Misalnya hanya berangkat berdua, tidak boleh teman siapapun, tidak boleh mengabadikan gambar, lain sebagainya. Dan itu hal-hal yang dirasa agak membuat mereka enggan untuk berangkat. Bagaimana tanggapan imigrasi? Sebetulnya waktu sejak datang ke kantor imigrasi, dalam hal publikasi-publikasi saya sampaikan ke pihak Teto
biasa saja. Warga negara Indonesia menanggapi ini dengan baik kok, saya bilang. Komentar-komentar kok dengan baik. Apalagi sekarang pihak negaranya, pihak Teto datang berkunjung ke Bu Siti. Komunikasi dengan kami, respon dari netizen juga bagus, nggak usah perlu ditakutkan, saya bilang, sampaikan begitu, positif semua kok. Oke, Seperti artinya akan seperti apa masa depan dari Syawang di sini, Pak? Ya kita menunggu keputusan dari pihak keluarga Sawang dengan Ibu Siti, dan negara mengetahui seperti itu. Kami juga dengar dari pihak Ibu Siti berupaya untuk mengadopsi Syawang. Apakah itu bisa difasilitasi, Pak? Apakah mungkin kemudian Syawang diadopsi oleh Siti? Kemungkinan bisa aja terjadi hal itu. Ya kita koordinasi, misalkan seandainya titik temu antara keluarga menyerahkan Bu Siti secara aturannya, dan negara itu kan mungkin nggak bisa mengatur juga selama keluarga dari Sawang ini, pihak ibu, adik, kakaknya menyerahkan ke Siti, terus menanggung seluruh biaya perawatan selama di Indonesia, terus Ibu Siti mengadopsi, mungkin bisa aja terjadi. Tapi Bapak sendiri sudah menjalin komunikasi dengan pihak Teto tentu saja, otoritas Taiwan ya, yang Alhamdulillah mereka datang-datang sendiri ke sini. Apa yang disampaikan? Mereka ucapan terima kasih, khususnya ke kantor imigrasi Karawang, umumnya ya secara ini negara Indonesia lah, bahwa ada warga negaranya diperlakukan dengan baik. Itu aja. Tapi apakah ada upaya lain barangkali dari pihak Teto, dalam hal ini otoritas Taiwan, yang dalam tanda kutip tuh mengambil sikap tegas dalam artian untuk memulangkan ataupun memastikan Syawang masuk ke dinas sosial di Taiwan? Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada. Tapi upaya itu ada ya, Pak? Menyampaikan. Dan itu dengan kerendahan hati Bu Siti, keikhlasan Bu Siti menyerahkan ke negaranya, mau ditempatkan, yang penting penyampaian Bu Siti, permintaan Bu Siti, tolong anak ini ditempatkan yang layak, jangan dikasihkan ke keluarganya. Tapi pemikiran Bu Siti berubah lagi setelah komunikasi dengan kakaknya. Ternyata selama 2 tahun setelah ayahnya Sawang meninggal, komunikasi itu terputus, baru kali ini viral di TV Taiwan, baru bisa komunikasi, terutama kakaknya. Tapi ibunya sampai saat ini tidak ada komunikasinya. Ternyata permasalahan keluarga pun ada, antara kakaknya Sawang dengan ibunya juga sudah tidak serumah lagi, seperti itu. Upaya apa yang akan dilakukan Pak pihak imigrasi untuk memastikan status Syawang di Republik ini, Pak? Ya kita tunggu dari Teto nanti apa yang akan diambil keputusannya. Setelah itu mungkin bisa saja nanti saya komunikasi dengan pihak keluarganya, atau kita undang keluarganya ke sini. Bisa saja. Untuk berbincang-bincang ya, Pak ya? Iya. Oke, dan termasuk tadi yang disebutkan Pak Barlian, ini menarik, bahwa ada kemungkinan sesungguhnya bisa diadopsi ya, Pak? Ya secara komunikasi saya dengan pihak Pengadilan Negeri Karawang, saya membicarakan hal ini, yang saya kira komunikasi kemungkinan bisa saja. Selama ada persetujuan dari pihak keluarga kandungnya. Dari keluarga, betul. Oke, dan harus dimulai dari pertemuan itu ya, Pak? Betul. Dan sewaktu-waktu itu diwujudkan, pihak imigrasi juga apabila diajak, diikutsertakan juga turut berpartisipasi. Ya kita memberikan pendampingan kepada Siti mana yang terbaik. Jadi imigrasi tidak mengesampingkan aturan imigrasi. Kalau seandainya udah administrasi udah selesai, terus Sawang harus kembali untuk misalkan terjadilah adopsi seperti itu. Ya Sawang bisa keluar dulu sebentar ke Malaysia atau ke Singapura, masuk lagi dengan visa tinggal terbatas. Sponsornya Ibu Siti karena sudah ada adopsi dan diakui oleh negaranya, diizinkan dan diakui juga sesuai mengikuti aturan Indonesia. Siapa yang nggak bisa?